Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlina Susilawati, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil dari diseminasi praktik baik yang saya lakukan di kelompok belajar Sopo Angen di komunitas guru TK di Kecamatan Pringgasela. Untuk diseminasi kali ini saya menggunakan pola daring, yaitu pertemuan melalui Google Meet, karena memang saat ini peluang untuk mengadakan sosialisasi secara langsung itu agak sulit terkait dengan kegiatan di sekolah yang lumayan padat, sehingga keputusan untuk daring pun saya ambil. Kenapa akhirnya ini perlu dilakukan? Salah satunya itu untuk mensosialisasikan, mengenalkan kepada para guru TK apa itu budaya positif, yaitu isi dari modul 1.4 yang kami pelajari dalam program guru penggerak angkatan 10 ini. Saya berharap dengan kegiatan ini nantinya akan tergerak, akan ikut terinspirasi para guru TK untuk melakukan isi dari modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Bagaimana mereka menghadapi murid, bagaimana menghadapi rekan sejawat, bagaimana berhadapan dengan kepala sekolah, bagaimana berkolaborasi dengan semua elemen yang ada di sekolah. Sehingga apa yang menjadi harapan kita ke depan, apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu mudah terpenuhi. Semoga paparan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita sudah terlihatkah slide saya, ibu-ibu? Sudah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu dalam satu momen belajar ya, yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita bersama. Kita bertemu di komunitas belajar kita ya, kalau di satu belajar Sopo Angen, dalam sesi diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif, karena saya sekarang masuk dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10, disebut sebagai CGP rekognisi. Baik Ibu dan Bapak, ibu-ibu guru saja yang hadir ya. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita hari ini, izin kita sama-sama buka ya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari kalimat teruslah belajar untuk ikhlas. Ke Ibu Tira. Ikhlas Silakan. Apa ikhlas? Ya, ikhlas. Kalimat pendek saja. Ikhlas dalam segala hal, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tunjuk siapa? Sehari-hari. Oke, sehari-hari berarti. Bunda Hairani. Bunda Hairani, silahkan dua layar jamak kaduna manjuran. Silahkan. Hari-hari Hairani satu. sehari-hari harus menuntut ilmu, beramal. Saya sudah bermanfaat hidup kita. Oke, berarti kita ya. Silakan ditunjuk Ya. siapa? Siapa mau ditunjuk, Ibu? Ibu Dani. Oke, silakan Ibu Dani Irma. Kita ya. Kita, oke. Kita dia. Kita. Kita harus selalu berbuat baik kepada sesama. Oke, sesama berarti. Silakan, mau ditunjuk Ibu Solihah atau Ibu Karimah? Sepertinya Ibu Karimah belum bisa buka anunya ini, mic-nya. Belajar. Ya. Ibu Soli dah. Ibu Soli. Ya, Bu Soli silakan.
Saya Sesama tidak mendengar saja. kata ujungnya apa ya. Sesama ya? Sama. Sesama. Baik, semoga bisa ya. Pasti bisa. Sesama kita harus saling menghormati sesama, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Oke. Sekolah berarti ya. Bagaimana Ibu Karima? Sudah bisa tersambung suaranya atau bagaimana? Belum ada. Oke, sudah baik ya. Nah, itu sekedar ice breaking. Mari kita saling berbagi tepuk tangan, udara. Ya, di sana di bawah itu banyak pilihan untuk emoji ya. Silakan dipilih mau apa, silakan. Baik. Saya izin share screen kembali ya. Kita lanjutkan. Terima kasih partisipasinya. Mic-nya boleh dimatikan kembali biar ibu-ibu tidak terekam suaranya masuk ketika tidak berbicara. Udah kontennya mati, Man. Ya, ini ya. Jadi berikutnya kita akan mulai presentasi materi tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi ada 3 poin pembahasan kita malam ini. Nah, ini dia kesepakatan belajar kita ya. Silahkan dilihat yang pertama, peserta fokus pada kegiatan diseminasi. Yang kedua, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 4, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang kelima, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang keenam, berpartisipasi penuh. Dan yang ketujuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ya, ini ada 7 kesepakatan kelas kita, ibu-ibu. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Kalau setuju, mari tepuk 1. Oke. Ya. Nah, ini dia, kita akan masuk langsung ke materi keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sekarang izin Ibu guru semua, cobalah amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Nah, jadi silahkan boleh mulai bersuara. Silahkan ada yang mau berpendapat. Iya, Ibu Tira boleh turunkan tangannya. Atau mau bersuara langsung, Bu Tira? Gimana kondisi sekolahnya? Apakah menurut Ibu guru semua sudah bagus interaksi antara guru dengan murid? Sudah bagus ya? Ya, kalau di TK negeri, alhamdulillah sudah bagus. Oke. Oke, baik. Nah, itulah dia salah satu tujuan dari budaya positif itu. Bagaimana ketika lingkungan positif itu terbentuk, maka akan tercipta suasana aman, nyaman, dan tentram. Sehingga peserta didik atau siswa mudah menyerap pelajaran. Itu yang diharapkan, Ge. Nah, sekarang coba kita praktik ya. Kita praktik untuk mengepalkan tangan. Coba angkat tangannya semua. Kepalkan tangan. Nah, anggap ada sesuatu di tangan, misalnya kertas atau sesuatu ya. Yang jelas ada benda misalnya di dalam tangan kita ini yang ingin kita pertahankan. Apapun itu, anggaplah ada sesuatu di dalam, misalnya kayak saya ada kertas ya. Kita genggam tangan kita sekeras tenaga gitu ya. Nah, ada orang teman kita, entah siapa di dekat kita itu ingin merebut apa yang di dalam tangan kita. Apa yang akan ibu-ibu lakukan sementara di tangan kita ini sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Nah, teman kita yang B ini ingin merebutnya, ingin mengambilnya dengan paksa, dengan apa ancaman kah, itu yang jelas dia ingin mengambil apa yang ada di dalam genggaman kita. Pilihan apa atau sikap seperti apa yang akan ibu-ibu lakukan terkait dengan
menjaga barang-barang ini? Silakan, boleh berpendapat. Apa yang kira-kira Ibu akan lakukan biar mempertahankan ini? Apakah kita langsung karena kita dipaksa, kita menyerah saja, atau bagaimana misalnya? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Boleh dibuka mic-nya kalau mau menyampaikan pendapatnya. Kalau saya misalnya seperti apa? Silahkan. Kita bebas saja karena kita belajar interaktif ya. Mari ada yang duluan atau saya? Langsung siapa yang mau duluan boleh. Kalau saya ya untuk mempertahankan suatu yang berharga, pertama ya harus kita jaga dari keamanannya, dari gangguannya kiri, kanan, depan, belakang. Kemudian sesudah kita jaga, karena memang gangguannya terlalu besar, maka kita harus menghindar. Boleh kita menghindar untuk supaya apa yang kita pertahankan tidak akan terlepas. Nah, seperti itu. Mungkin ada teman-teman lagi, Bu Guru lagi yang mau menambahkan, silahkan. Oke, silahkan. Ada yang mau menambahkan? Kalau mau menambahkan langsung saja tinggal dibuka suaranya. Silakan, ada yang mau bersuara lagi, memberikan pendapatnya. Iya, terima kasih Ibu. Tadinya mewakili mungkin pendapat teman-teman juga sama seperti itu. Ketika kita ingin mempertahankan sesuatu yang sangat berharga, maka kita pun akan mengeluarkan tenaga semaksimal yang kita punya. Ya. Jadi apapun orang lain akan lakukan untuk mengeluarkan atau merebut itu, maka kita pun akan mempertahankannya dengan maksimal apa yang kita mampu lakukan. Baik, saya izin lanjutkan kembali. Ya, nah jadi ini dia kegiatan yang tadi. Begitulah ya, ketika kita memiliki prinsip, artinya di sini tadi cobalah buka itu, pada saat kita sudah memiliki karakterkah namanya, kebiasaan, atau hal-hal positif lainnya gitu yang sangat berharga bagi kita itu, maka kita akan berusaha untuk melakukan itu, untuk mempertahankan itu seperti apapun godaan di luar sana. Itulah pentingnya kenapa karakter itu harus menyatu kepada kita. Jadi bukannya malah kita yang akan terbawa arus dan membuka tangan kita, tetapi justru karena kuatnya komitmen kita, orang-orang sekitarlah yang akan mengikuti kita. Yaitu filosofinya. Nah, jadi ini ilusi yang berkembang. Nah, sekarang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tentu ya, kita sering merasa pada saat kita menyuruh anak-anak, ayo duduk, sudah pakai nada yang paling lembut, sampai 3-4 kali, kalau dia tidak mau duduk, ya tidak akan mau, seperti apapun kita memaksa, ada tipikal anak-anak seperti itu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, artinya apa? Ketika seorang murid tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh kita selaku gurunya, maka saat itu murid tersebut tidak mau dikontrol. Dia tidak mau, saya tidak mau mengikuti perintah itu. Artinya dia memiliki batasan bahwa dia tidak mau dikontrol oleh siapapun. Tetapi pada saat dia mengikuti keinginan kita walaupun dia tidak suka, artinya dia mengizinkan dirinya dikontrol. Ya sudah, timbang saya dimarah, lebih baik saya duduk. Ya sudah, timbang nanti tambah teriak guru ini, lebih baik saya duduk. Dia diizinkan. Tapi kalau memang dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, dia tidak akan mau. Kadang kita sering kan menghadapi situasi seperti itu. Ada satu hari di mana anak yang sama sangat menurut kepada kita, tapi besoknya dengan anak itu tidak mau lagi mendengarkan kita misalnya. Nah, itu namanya teori kontrol. Nah, ini berikutnya, ilusi. Ilusi itu hayalan ya, bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya, kita memang tidak menggunakan suara keras untuk memarahi anak, tetapi kita cukup bilang, di akasian ke ibu guru, wah lelah ibu guru ngajar sida dengan kelema anak. Coba ada denger angkat ibu guru. Singene lalu ketimantaran bakeh data bada. Ndak kita marah, nadanya ndak kita marah, tetapi kalimat yang keluar itu membuat anak merasa buruk. Ya. Jadi tidak mesti dengan kalimat bentakan itu yang bernada mendadak keras itu yang negatif, terus yang lembut, yang halus itu tidak marah. Kita lihat esensi kalimat yang keluar tersebut. Apakah itu cukup berbahaya bagi karakter anak atau tidak, ya? Nah, jadi ini ilusi. Ilusi itu artinya antara sesuatu yang nyata dan tidak, tetapi ini lebih banyak terbayang kepada orang. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seolah pembenaran. Kita lebih besar, kita gurunya, dia hanya anak-anak, dia murid kita misalnya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi ini mungkin kita diikuti, mungkin kita didengarkan oleh anak, tetapi untuk jangka panjangnya ini tidak akan baik. Jadi kalau kita tidak paksa si anak ini, maka dia tidak akan mau. Jadi kita kalau tidak memaksa, maka murid tidak akan nurut. Sementara kita guru merasa kita berhasil karena dia menurut kita. Dia mengikuti apa yang kita mau. Tapi jangan salah, itu yang akan membuat gap, jarak antar guru dengan murid itu sangat jauh. Karena dia ingat bahwa dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Nah ini dia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, nilai kebajikan itu tidak pernah berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Karena dia secara fitrah, secara naluri kita bahwa kita sepakat itu adalah sesuatu yang baik. Walaupun mungkin nanti standar kita tidak sama. Tetapi yang namanya nilai kebajikan universal itu, dia akan berhubungan erat dengan fitrah. Siapa yang tidak suka diramahin, siapa yang tidak suka dilembutin, siapa yang tidak senang dibelai, siapa yang tidak senang diberikan sesuatu. Nah, itu namanya sifat dasar, fitrah kita. Ya. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi tidak ada perbuatan itu sia-sia. Contoh, kejujuran, pasti ada suatu tujuan orang itu jujur. Kepedulian, rasa hormat, peduli, tegang rasa, harga diri, ini semuanya memiliki tujuannya masing-masing. Nah, di gambar ini, Ibu Guru dapat melihat profil pelajar Pancasila. Ini sudah menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka yang sedang kita gagas saat ini. Profil pelajar Pancasila ini akan terlihat, akan dimanifestasikan dalam bentuk seperti apa? Yaitu pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini mungkin yang kita kenal dengan nilai agama dan moral. Berikutnya yang kedua adalah berkebinekaan global. Terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi yang 6 inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya ketika ini lahir, ketika ini terbentuk kepada diri siswa kita, diri kita sebagai tenaga pengajar, maka itulah akan terakhir dengan sifat nilai-nilai kebajikan. Ini akan mengundang kebajikan-kebajikan yang banyak kepada setiap orang yang ada di ekosistem sekolah tersebut. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Mungkin banyak yang sudah mendengar kata keyakinan kelas, atau mungkin ada juga yang tumben mendengar misalnya. Oh, saya tumben mendengar keyakinan kelas misalnya. Nah, keyakinan itu apa?
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, ya. Jadi keyakinan itu bisa dia tersirat, bisa juga tersurat, bisa nampak kesepakatannya itu bisa juga dalam hati, tidak sesuatu yang tidak kita sepakati secara tertulis, tetapi kita yakin dengan sesuatu itu mengandung kebaikan misalnya. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Sesuatu yang dari dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Sesuatu yang memotivasi kita, menginspirasi kita dari dalam, membuat sebuah pemaafan kepada orang yang bersalah kepada kita, memotivasi kita untuk bergerak lebih cepat lagi, bergerak lebih baik lagi. Nah, itu namanya motivasi intrinsik yang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Nah, jadi kenapa keyakinan ini penting? Karena orang pada umumnya lebih mudah, lebih cepat, lebih kuat untuk berbuat itu ketika dia yakin. Saya yakin nih bahwa perbuatan ini baik, maka saya lakukan. Daripada didorong, ingat, peraturan nomor 1, guru tidak boleh salah. Nomor 2, apabila guru salah, lihat peraturan nomor 1 misalnya. Daripada mengikuti peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati bersama dan tertulis. Itu akan tidak terlalu kuat, ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu dan ibu-ibu yang hadir malam ini, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak? Betul, hal yang sama, betul atau salah? Boleh bersuara, silahkan. Silahkan, ada yang mau berpendapat? Apakah keyakinan dan peraturan kelas itu hal yang sama, benar atau salah? Dibuka mic-nya kalau mau berbicara, silahkan, boleh ya yang lain. Menurut ibu guru semua, apakah keyakinan kelas tersebut sama dengan peraturan kelas? Apakah merupakan hal yang sama? Ketika kita mendengar kata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, apakah hal yang sama? Menurut ibu dan bapak? Oh, kok enggak ada bapaknya ya. Ibu-ibu, silahkan. Ya, betul. Menurut saya itu sama. Oke, berarti itu benar ya. Tadi pilihannya benar dan salah. Berarti pernyataan Ya, itu benar menurut benar. Ibu Hairani ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, adakah yang berpendapat berbeda dengan Ibu Hairani? Silahkan, boleh bersuara. Silahkan Ibu Karima, sudahkah bisa membuka mic-nya? Ibu Soliha, kalau mau berpendapat berbeda dengan Ibu Hairani, boleh silahkan. Ibu Dani Irma, Ibu Tira, silahkan. Ada yang mau memiliki pendapat yang berbeda? Mau menyampaikan kalimatnya kalau ada berbeda atau sama saja? Bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama. Sepertinya semua orang tidur ini ya. Bagaimana? Coba kita lihat dulu saling. Silakan yang merasa hadir di Zoom ini, coba berikan emoji dulu, boleh. Emoji jantung yang di bawah, ada lope-lopenya, ada jarinya. Manakah orang-orang? Silahkan, ada yang mau bersuara? No, emoji pun tidak terlihat ini. Iya, jadi silahkan yang mau bersuara. Masih temeta emoji. Dijawab saja kalau begitu, silahkan. Apakah menurut Ibu Syariah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak? Apa adalah hal yang sama, benar atau tidak? Tadi Ibu Hairani sudah berpendapat itu adalah hal yang sama. Saya kan baru bergabung, belum begitu memahami. Oh, begitu, baik. Mohon Ya, maaf. ya, enggak apa-apa. Tadi pertanyaannya begini saja. Menurut Ibu Syariah,
apakah keyakinan kelas itu adalah hal yang sama dengan peraturan kelas? Kira-kira menurut pengertian dasarnya. Ini pertanyaan mendasar sebelum kita melanjutkan materi. Keyakinan dan peraturan. Ya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Apakah menurut Ibu Syariah itu hal yang sama? Kayaknya sama, kayaknya tapi nggak tahu. Oke, berarti setuju ya sama seperti Ibu tadi Keyakinan yang mengatakan dan- itu hal yang sama. Baik, saya izin share screen kembali. Terima kasih kalau tidak ada yang berpendapat lagi. Saya izin share screen. Kalaupun ada, silahkan boleh bersuara saja. Dibuka suaranya. Kita akan lihat ya jawabannya. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Tadi Ibu Hairani dan Ibu Syariah berpendapat bahwa pernyataan ini betul, bahwa peraturan kelas dan keyakinan kelas adalah hal yang sama. Mari kita lihat, tatatara. Wow, ternyata jawabannya adalah Salah. salah. Ini menunjukkan bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang tidak Berbeda. sama alias berbeda. Ya. Sekarang kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal. Keyakinan kelas ya. Jadi kata keyakinan yang membedakan dia. Jadi oh ya saya tidak kupas tadi sedikit ya. Karena nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya, tapi pertanyaan ini dulu dijawab. Silahkan sama dengan yang tadi, silahkan bersuara saja. Apakah keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal? Betul atau salah? Tadi sudah kita dengarkan ya, prinsip universal itu yang mengandung kebaikan. Silahkan. Betul apa salah? Tinggal bersuara saja. Silahkan Bu Guru Ida nih. Angkat tangan tuh. Betul. Oke, betul Bu Ida. Oh ya, saya tidak lihat tadi tangannya karena saya sedang melihat PPT ya. Jadi silahkan yang mau bersuara boleh langsung saja bersuara. Berikutnya ada lagi. Betul juga yang lain ya. Berarti dia berlandaskan kepada kebajikan ya atau prinsip. Kita lihat jawabannya. Oke, berarti betul. Baik. Berikutnya, nah ini. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, silakan ibu-ibu. Menurut ibu-ibu, nilai kebajikan apa sih yang ingin diangkat dari peraturan? Kenapa sih kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Menurut ibu-ibu apa alasannya? Keselamatan. Keselamatan. Yang lain adakah lagi tujuan kita menggunakan helm? Keamanan. Keamanan. Berikutnya lagi boleh. Apa lagi ya? Kebersihan. Kebersihan, iya saya juga kadang begitu ya. Tujuan saya menggunakan helm itu biar saya lebih bersih dari debu-debu. Jadi kalau pas tidak pakai debu tuh kayaknya udah masuk-masuk. Apalagi boleh, terima kasih yang sudah berpendapat. Ada lagi kalimat yang lain atau pendapat yang berbeda? Mentaati aturan. Mentaati aturan, oke. Nanti didenda ya, ditilang kalau tidak menggunakan helm. Oke, terima kasih. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan Kebersihan. atau keyakinan apa? Kenapa? Oh, kebersihan. Baik, terus. Keasrian. Keasrian. Baik, ya, kebersihan, keasrian, apalagi? Disiplin. Disiplin. Ada lagi? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, oke. Apalagi ketika kita meminta anak-anak membuang sampah pada tempatnya, pada dasarnya kita sedang mengangkat nilai kebajikan apa? Adakah tambahan lagi? Kebiasaan baik, kebersihan,
terus keasrian tadi, Kesehatan. kesehatan. Oke, kebiasaan ya. Jadi itu. Berikutnya yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, apa yang umumnya ingin kita tanamkan kepada anak pada saat kita melarang mereka menggunakan kata-kata yang kasar? Kesopanan. Kesopanan. Oke, terus berikutnya. Ada lagi? Saling menghormati juga bisa kayaknya. Saling menghormati. Terus? Ada tambahan atau cukup itu? Kita lihat ya, apa sih yang ingin ditanamkan? Apa sih nilai kebajikan yang ingin kita angkat, yang ingin kita kenalkan kepada anak pada saat kita ingin memberlakukan peraturan-peraturan yang di bawah ini. Oke, tadi sudah ada yang menjawab tentang keselamatan, menjaga kebersihan, kan? Berkata sopan santun. Ini yang 3 ini merupakan poin secara umum. Tentu banyak alasan lain lagi seperti yang ibu-ibu sampaikan tadi. Kenapa akhirnya 3 hal ini kita angkat menjadi tema atau yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak. Bayangkan, dalam satu peraturan saja sudah mencakup banyak hal yang ingin kita tekankan kepada anak-anak. Baik, ya kita lanjutkan. Urutkan, ya. Jadi silahkan boleh dibaca yang mana ya. Urutkan langkah-langkah utama dalam penetapan keyakinan kelas serta pendalamannya. Silakan ibu-ibu, urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas beserta pendalamannya. Yang mana lebih dulu kita lakukan? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati, berdiskusi mengenai peran seluruh warga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nah, ini ada 6 poin langkah ya. Yang baiknya mana sih yang pertama kita lakukan langkah-langkah ini? Nanti inilah yang akan kita gunakan pada saat kita mau membuat peraturan kelas. Ketua, maaf. Layarnya belum berubah. Itu hilang ya? Oh gitu ya, kok ini ada di saya? Di saya hilang slide-nya. Enggak ada kok. Sudah ada? Belum. Ada dia. Belum muncul. Belum muncul. Belum muncul. Bagaimana ya? Coba saya hentikan dulu ya sebentar. Memang ini kayaknya apa namanya? Sinyal saya yang agak bermasalah ya. Kayaknya wajah ibu-ibu pun tidak terlalu terlihat, semuanya ketutup. Cuman wajah ibu atau yang lain menutup kamera kali ya. Cuman wajah ibu yang kelihatan. Saya coba kembali nggih, mudah-mudahan Tutup kamera. kali ini baik-baik saja. Oh, memang open kamera baik. Silakan. Apakah kelihatan ibu-ibu? Belum. 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 Oh, sudah ya? Sudah. Ya, sekarang silakan. Saya belum. Belum di kita. Belum di kita. Oh, di belum. siapa yang sudah? Ya udah. Sudah ya? Belum, saya belum. Belum. Ya. Saya belum. Oh, ya. Biasanya yang belum itu memang kadang sinyal ya. Apakah sinyal yang menerima, apa sinyal saya tidak belum sampai ke situ. Jadi saya Sudah. sudah ya? Sudah. Oke, baik. Di situ ada beberapa 6 langkah peraturan kelas yang kita mau buat. Nah, sekarang silahkan ibu-ibu tinggal tuliskan di secari kertas atau tinggal bacakan saya mana yang lebih baik, mana yang baiknya. Langkah pertama kita lakukan ketika kita mau membuat penetapan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilakukah, mengubah peraturan, meninjau ulang, yang mana nomor 1, nomor 2, dan berikutnya sampai nomor 6. Ada yang mau langsung membacakan boleh. Menyarikan peraturan apa? Ngarang dia pembacaan. Silakan baca dulu, saya kasih waktu 1 menit membacanya dan meyakini. Sebentar ya, saya izin minum sebentar. Pelan-pelan dulu pas lihat kita aran jam mata tawa ini. Silakan nikmati matanya dulu. Peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jauh kelas.
Kan lihat HP-ku jandara tulisan. Sama Bu Jandara. Guru, nggak ada juga. Oh, Salin kok HP teh Bu. Kita ngeliat slide ini. ku dengar wahide ke langkah. Coba. 1. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus yang kedua, Silakan, 1 menit Anda hampir habis. sebentar dulu. Baik, saya perpanjang waktunya setengah menit lagi. Berdiskusi memunculkan peraturan yang ditaati. Malam minggu kita belajar ini ya, keren ini. Berdiskusi mengenai terus mengubah. Coba aja ya. Nomor 1, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Iya, Terus sebentar yang ada yang mau kedua, masuk, kayaknya saya tambahkan dulu bentar saja ya. Sebentar, sorry saya hilangkan. Ada di grup WA, sebentar. Siapa tadi mau masuk ya? Oke. Bentar, biar saya masukkan Ella dulu. Bentar. Ya, silahkan dilihat kembali. Yang baru datang, baru bergabung silahkan ya. Tarik nafas dulu sambil minum-minum boleh. Ya lelah lari. Sudah ada yang mau menjawab? Silahkan. Kita punya waktu terus bergerak. Silahkan. Ada yang mau menjawab? Iya, saya pertama Bu. Oke, boleh silahkan. Yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang Oke, kedua, jelas. berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang Oke. ketiga, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keempat, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Yang kelima, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, baik. Ada yang berbeda sama Ibu Tira atau sama? Diskusi gambaran perilaku. Silahkan kalau memang ada tambahan. Ibu Juma katanya meminta masuk, kok nggak bisa masuk-masuk saya. Meninjau ulang keyakinan kelas. Ada yang berbeda, Ibu Tira urutannya sudah jelas tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Kalau merasa ada yang agak berbeda urutannya dengan Ibu Tira, silakan boleh bersuara. Kalau sama, kita akan lihat kunci jawabannya. Ternyata saya sama Bu Tira. Sama ya? Oh, beda 1. Silakan Bu Dani, bedanya di bagian mana? Enggak, saya sama persis dah. Oh, sama persis, baik. Mulai dari berdiskusi yang 3 itu ya, baru mengubah peraturan, menyarikan dan meninjau. Oke, silakan. Ada yang berbeda atau sama? Coba kalau saya. Oke, silakan Ibu. Baik. Pertama itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Oke, Kemudian yang keempat sekarang berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Oke, Kemudian yang nomor 1 berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oke, Kemudian terus yang ketiga meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 6, yaitu mencarikan peraturan-peraturan yang menjadi
nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Baik. Iya, jadi ini sudah ada poin yang berbeda. Ada lagi bagaimana yang lain? Apakah ada yang berbeda atau mulai ada dua kubu? Tadi Bu Dani sama Bu Tira sama. Kita lihat langsung ya. Yang lain silahkan. Baik. Nah, ini dia. Sebentar. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi, kita menetapkan dulu secara umum apa nih peraturan yang perlu ditaati. Apakah tentang jam masuk, tentang pakaian anak-anak, tentang jam makan, tentang peraturan lain-lainnya. Kita diskusi dulu. Baru langkah yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Nah, jadi kita rubah dulu kalimat setelah kita berdiskusi memunculkan, kita cari kalimat positifnya. Apakah kita menggunakan kata dilarang, apakah kita akan menggunakan sebaiknya, apakah kita menggunakan, nah itu kita temukan dulu kalimat-kalimat itu. Terus barulah kita berlanjut yang menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Setelah kita ketemu kalimat positif, kita akan menyarikan itu maksudnya menyaring ya. Kita memilih mana sih kalimat yang menjadi peraturan kelas yang masuk dalam nilai-nilai kebajikan itu yang mana? Bisa jadi kalimat-kalimat yang kita pilih atau ketetapan tadi tidak termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi setelah kita ketemu yang ketiga ini, yang keempat itu, ayo gambaran perilaku seperti apa? Realnya, apa yang anak-anak harus lakukan? Kalau kalimatnya terlalu umum, kita detailkan menjadi kalimat contoh perilaku. Baru yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Siapa sajakah yang terlibat di situ? Apakah ini hanya berlaku untuk siswa? Apakah ini hanya berlaku untuk guru dan siswa? Apakah ini juga berlaku bagi warga, pengunjung, wali murid, atau siapa yang datang ke sekolah misalnya. Barulah yang terakhir ini meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya mengevaluasi. Apakah kita sepakati per 3 bulankah, per 6 bulankah, per berapa bulankah keyakinan kelas itu akan kita berlakukan. Sama dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah masing-masing. Hanya saja kita akan merubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya ini sesuatu memang layak untuk kita taati. Tidak hanya karena kita takut kepala sekolah, karena kita sepakati bersama terus kita tidak enak melanggar, tetapi memang murni itu untuk kebaikan kita bersama. Ya, jadi itu ya. Poin-poin tadi mulai dari nomor 1 hingga nomor 6. Oke, ini kita lewati saja. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke poin kedua ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Silahkan, ini kita mengisi kata huruf yang kosong. Nomor 1 boleh dijawab sama 1 orang, biar satu-satu menjawab. Kita ada berlima di sini, silakan sama-sama 1. Nomor 1, siapa menjawab kebutuhan kita yang pertama? Kesenangan. Kesenangan, terima kasih. Yang kedua, siapa orang yang berbeda? Silahkan dijawab saja langsung. Cinta dan kasih sayang. Baik, terima kasih. Yang ketiga. Kebebasan. Kebebasan, terima kasih. Terus yang kelima. Keamanan. Yang kelima. Keamanan. Keempat dulu. Keamanan, ada U dan A di situ, silahkan. Keempat itu, Bu. Soalnya enggak ada di HP saya, makanya itu saya raba-raba. Masya Allah. Gimana ceritanya itu? Screenshot, Bunda. SS. Kenapa begini nasibnya HP ini ya? Kita pakai laptop dua-duanya kelihatan, ya Allah. Bikin malu. Silakan, ada yang mau menambahkan yang poin 4? Silahkan. Bocorin huruf pertamanya, Bu Guru. Kasih sayang. Kenapa? Kasih sayang. Nomor 4, Bu Guru, nomor 4. Sekarang masuk ke Huruf pertamanya dulu. Nggak kita lihat bagaimana. Oh,
Nggak dilihat, ada yang tidak melihatnya. Sebentar. Saya juga ndak ngelihat, makanya seraba-raba. Astaga, Kira yang ada tukang HP. raba. Maklum tetua jendah. Re. Kasih keluar pertamanya itu, ketua. Huruf pertamanya Bu Ketua. Jangan. Bingung saya juga. Silakan. Mau bilang uang. Dana Saya dan Hilang slide-nya. dana uang. Ada Dana yang hilang mau lagi silakan slide-nya. Abah. Apa sih yang tadi? Aku zoom. Yang kelima. Ya. Apa uang? Dana dan uang itu yang keempat. Kebutuhan dasar Hilang slide-nya. manusia. Nomor 5. Silahkan. Sudah jam segini, tidak apa-apa, masih kita lanjutkan? Lanjut Masih malam dulu. minggu. Masih dulu Bu Ketua. Oke, kita bermalam minggu di sini Suami ya. pergi mancing. Baik. Sudah jadi pergi mancing, guys. Sudah jadi. Noi parku nyambung ya, gena baru. Pergi donor darah jadinya. Silakan. Pendapat komentar. No, tolong masih demo. Tethering dong. Yang kelima kebutuhan harga. Tuan harga. Sudah? Belum. Yang keempat. Belum terlihat. Dana dan uang. Belum. Ya, ada. Huruf pertama. Masih Huruf mikir, pertamanya adalah sabar. P, huruf pertamanya. Yang keempat. Apa huruf pertamanya Bu Ketua? P. perlindungan sang dek tenggita iya pu. Perhatian. Perhatian dan kasih sayang. Dia hilang slide-nya. Aja hilang? Kesadaran diri, enggak. Di situ. Hilang di saya. Perhatian. Siapa-siapa yang hilang? Hah? Saya hilang Bu Ketua. Yang keempat P. Oh, P. ini P. udah. P paku. Udah di P WhatsApp, apa udah di lagi? WhatsApp. P. Iya, ntar dulu. Kita lanjutkan ke penguasaan. Yang kelima. Oh, penguasaan. Ya, kekuasaan, penguasaan itu kebutuhan hidup. Orang makanya kenapa orang suka berkuasa karena itu kebutuhan hidupnya. Kenapa orang suka kekuasaan? Yang kelima apa? Huruf pertamanya Bu Ketua. K. Kebutuhan A. apa tapi? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Mari kita lihat tatatara. Kesenangan, cinta, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan Ada Aduh. hidup. Wah, yang penting apa? Jadi silakan ini adalah kebutuhan Kenapa tidak dasar setelah manusia. busa? Nah, ini kedasaran manusia ini tentu ada cara pemenuhannya. Kesenangan dipenuhi dengan apa? Biar anak-anak senang. Uang. Apa yang kita lakukan? Pergi Pencapaian santai. Tuh kayak Bu Rida pergi santai ke pantai. Pergi santai ke pantai, biar senang. Beda-beda orang Ibu Guru, ada yang makan bakso senang dia. Terus, ada yang shopping juga. shopping juga boleh. Terus, anak-anak loh ini, oh ya suka ya anak-anak shopping, benar-benar. Terus, Yang penting banyak jangan uang. sampai di kesukaan emak-emaknya. Banyak Diikuti uang. maunya Ibu Guru, senang dia anak-anak. Oh, senang dia, benar. Terus, apa lagi yang dipakai untuk memenuhi kesenangan itu, kebutuhan kesenangan? Dipuji-puji senang dikasih dia. mainan Nah, dia baru. ini yaitu kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Jadi, apapun yang kita lakukan itu membuat anak-anak itu merasa senang. Seperti Bu Ida bilang tadi, ada mungkin yang shopping, tetapi ada juga makan bakso aja senang banget dia gitu ya. Jadi, dia hukumnya
relativitas di situ. Bagaimana yang jelas menyenangkan anak dengan cara apapun yang kira-kira mereka sukai. Sekarang cinta kasih sayang. Perhatian. Iya, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Nah, ini penting ya. Kata berkoneksi ini artinya kita terhubung dengan anak. Jadi bagaimana cinta dan kasih sayang kebutuhan anak ini terpenuhi dengan kita menjalin hubungan. Tidak hanya sekedar auto kita datang, kita ajar dan selesai kewajiban kita, tetapi tidak berkoneksi, tidak terhubung. Tidak terhubung itu artinya apa? Ada dan tiada kita itu sama saja. Anak-anak merasa tidak terlalu butuh dengan kehadiran kita walaupun kita sudah secara fisik hadir di situ. Tetapi pada saat kita tidak ada misalnya, tidak terlalu membuat mereka mencari-cari. Nah, berarti kita mungkin kurang koneksi sama anak-anak gitu ya. Nah, sekarang kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan kemandirian, otonomi ya. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Jadi ada saat di mana anak-anak harus kita berikan opsi. Misalnya sederhana saja, misalnya yang pernah saya lakukan, misalnya contoh, ada jajan 2 rasa misalnya, coklat sama rasa vanila. Saya taruh di depan anak-anak, mereka pilih suka yang mana, silahkan pilih gitu ya. Saat itu saya berikan mereka jajan apa ya, apa yang punya krim-krim di dalam itu, apa sela-sela ya pasti namanya jajan itu, dan saya hadapkan mereka pilih satu-satu, silahkan pilih kalian mau rasa apa. Nah, itu salah satu cara kita yang paling sederhana untuk membuat anak-anak itu dia merasa merdeka, pilih yang mana dia suka. Atau misalnya kalian mau, mungkin sesekali kita tawarkan pilihan itu ketika mereka harus bermain, kita bermain di luar saja atau di dalam. Sholat biasanya di musola, ayo kita sholat sekarang di kelas, biasanya di musola misalnya. Atau makan biasanya kita di tempat makan anak-anak, sesekali tawarkan mereka mau tidak memilih di rumput saja misalnya. Nah, itu latihan-latihan untuk mereka memutuskan sesuatu itu akan membuat mereka memiliki rasa tanggung jawab dengan pilihannya. Nah, itu juga perlu kita rangsang dengan hal-hal sederhana. Suka hijau apa suka biru misalnya. Ketika kita harus menuliskan mereka penilaian, dengan pulpen apa yang mereka suka itu ada, soalnya saya temukan di sekolah ya. Ada anak paling suka dengan warna pink misalnya. Dia pokoknya maunya warnanya pink atau ungu kalau tidak salah ya, tinta pensilnya itu. Jadi kalau enggak itu enggak. Jadi gurunya berusaha mencarikan gitu. Nah, itu salah satu upaya kita memenuhi bagian kebebasan anak-anak itu. Jadi dia ketika memilih itu dengan bebas dan dipenuhi itu bahagia banget rasanya gitu. Berikutnya yang keempat, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi atau diakui. Nah, yang keempat ini sangat sering ya kita lakukan kalau guru TK. Mungkin guru TK yang paling murah hati untuk memberikan pengakuan. Ya Allah hebatnya anakku, kasih tepuk tangan dulu, kasih apa. Nah, jadi merasa diakui anak itu. Nah, itu perlu juga kita cari kembali referensi, apa sih kalimat-kalimat yang membuat merasa diakui. Apa sih perbuatan-perbuatan membuat anak itu merasa keberadaannya sangat dianggap ada oleh gurunya, oleh teman-temannya gitu ya. Atau kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya lebih awal hari ini, atau kita berikan terima kasih karena mereka berseragam. Biasanya kata pengakuan itu kalau kami di sekolah misalnya, contoh realnya ya, ketika mereka ditugaskan menjadi pengurus bertugas hari Senin, menjadi petugas upacara. Itu yang pernah saya dengarkan dari anak itu, kenapa mereka kadang berebutan untuk menjadi pengibarkah, menjadi pembina. Karena pada saat pembina upacara memberikan pengarahan itu ya, pada saat amanat itu biasanya dikasih aplaus. Ayo kita kasih tepuk tangan buat yang bertugas hari ini gitu ya, itu pengakuan. Nah, kita bisa mencari hal-hal yang lebih sederhana lagi, misalnya yang dilakukan anak dan kita akui itu menjadi sebuah prestasi ya. Ketika mereka mampu mengambil minum sendiri kah atau apa, itu guru TK yang paling banyak referensinya. Tinggal sekarang kita beragamkan. Kita tidak perlu pelit dengan rasa-rasa pujian kepada anak, karena itulah yang akan memenuhi kebutuhan dia akan penguasaan ini, bahwa dia diakui, bahwa dia layak untuk berkembang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kebebasan kebutuhan untuk bertahan hidup.
Nah, ini kebutuhan psikologis rasa lapar serta psikologis rasa aman. Jadi memastikan yang kelima ini adalah dengan salah satunya mengetahui jam-jam lapar anak. Makanya kenapa program makan bersama, program makan bekal itu menjadi suatu keharisan di sekolah. Tidak bisa kita mematok, pasti pada nyampah akan Bali ya. Masih jebur pada belanja, dia datang langsung belanja di kantin dan mereka makan. Kita tidak pernah tahu bahwa anak-anak itu benar-benar makan apa tidak. Sehingga salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup ini adalah memasukkan program, misalnya salah satunya itu dengan makan bersama, memastikan setiap anak itu memakan bekal, memakan ada di hadapan kita semuanya. Dan ketika ada anak yang tidak berbekal, menawarkan dia. Kalau memang dia lapar, dia pasti akan mau menerima apa yang kita berikan. Ini bertahan hidup. Jadi tidak bisa kita hanya menggelba-gelba atau menebak-nebak bahwa si A sudah kenyang, si A sudah tidak perlu lagi makan. Gitu. Ini secara umum. Saya contohkan tadi itu hanya berupa kegiatan di sekolah, tetapi ini kebutuhan dasar kita secara umum, siapapun kita. Bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama, entah anak maupun orang dewasa. Oke, selanjutnya ini. Nah, kita sudah masuk ke poin berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi yang akan memperlihatkan kita tipe guru seperti apa. Apakah kita ada termasuk dalam tipe guru seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, manajer atau pemantau. 5 posisi ini kita pasti punya kecenderungan. Kita pasti punya posisi yang paling favorit kita sering lakukan di sekolah misalnya. Posisi yang paling sering kita tunjukkan di anak-anak kita sehingga kita dikenal sebagai kategori yang 5 ini. Mana yang terbaik dari yang 5 ini? Kita akan melihat di sini ya. 5 posisi kontrol atau ini tidak terlihat, ini saja ya saya perlihatkan. Posisi penghukum. Posisi penghukum itu artinya kita sebagai guru itu di sini penghukum ya. Kita guru itu sering berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini termasuk dalam kategori kita sebagai guru penghukum. Ya. Nah, kalimat apa yang sering dikeluarkan oleh guru yang dikategorikan sebagai guru penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Kalau kalian tidak mau, maka saya akan begini-begini. Ancaman yang keluar. Jadi ini berarti kita masuk dalam kategori guru penghukum. Hasilnya apa dari perkataan ini? Memberontak, jadi anak-anak itu menjadi karakter yang memberontak. Yang kedua, anak itu menjadi pendiam, dia takut sama kita. Yang ketiga, menyalahkan orang lain. Jadi ketika dia besar, anak-anak itu sering akhirnya mencari kambing hitam. Kalau sering diperlakukan seperti ini, sering diancam, sering merasa tidak aman anak itu, maka dia akan cenderung nanti pilih aman. Ini nganu adik wah aku jana. Jadi kalimat-kalimat itu yang akhirnya untuk memakan diri, timbang saya kena marah, lebih baik orang. Nah itu jadi ancaman ini. Ya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Karakter yang kedua tadi itu pembuat rasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ini yaitu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya. Jadi misalnya kalimat yang guru keluarkan, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Sedih aku anakku misalnya, atau kalimat-kalimat yang membuat anak itu ya Allah, bu guruku sedih. Bu guru tidak apa ya, bu guru kok tidak habis pikir kalian melakukan ini. Bu guru kan sudah mengurus kalian dari tadi. Kenapa melakukan ini? Jadi walaupun anak-anak itu kecil, tetapi kalau kita berikan kalimat-kalimat yang memelas membuat dia merasa bersalah, itu akan ada rasa apa ya? Tidak percaya diri pada dirinya. Jadi hasilnya apa? Karakter anak itu menyembunyikan. Jadi dia cenderung menjadi pribadi yang tertutup. Menyangkal atau berbohong. Nah, jadi anak-anak cenderung akhirnya menyangkal, saya tidak melakukan itu. Atau dia berbohong, biar gurunya tidak menyalahkan dia lagi. Biar gurunya merasa tidak sedih dengan perbuatannya misalnya. Nah, jadi ini dia penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi sebagai teman ini terlalu solider. Ketika saya membaca ini, saya sering merasa menjadi ini.
teman ya, maksudnya merasa teman itu gitu ya, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi pada saat anak-anak tidak mampu melakukan suatu, oh ya sudah nanti biar ibu deh yang bantu. Misalnya pada saat dia tidak bisa melakukan sederhana, misalnya temannya bisa, oh ya dan apa-apa tinggalkan saja nanti ibu yang beresin misalnya. Ketika dia mau buang sampah, ketika pokoknya hal-hal yang seharusnya bisa dia lakukan, tapi kita sering mengambil alih gitu ya. Nah, itu apa hasilnya? Anak-anak menjadi tergantung, ketergantungan. Dia tidak percaya diri. Oh, nanti juga ada yang membereskannya. Saya punya ibu guru di sana yang baik dan menyelesaikan masalah saya. Gitu. Jadi, anak-anak ketergantungan. Dia cenderung bergantung kepada orang yang sering melakukan itu pada dia. Dan pada saat orang itu tidak ada, dia tidak merasa aman dan nyaman. Mana dia guru yang sering membantu saya itu? Mana dia guru yang mengamankan saya pada saat saya tidak nyaman? Ya, jadi ada rasa ketergantungan yang tinggi kepada guru tersebut. Ya. Berikutnya pemantau, menghitung dan mengukur gitu ya. Nah jadi apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang terjadi? Jadi kita sering menegaskan kepada anak bahwa ini salahnya gitu. Nah, jadi ayo coba bagaimana? Nah, jadi kamu mengalami ini karena kamu yang melakukannya. Coba lihat peraturannya. Nah, jadi sering sekali akhirnya kita menyalahkan anak atas apa yang dilakukan. Kita memantau saja gitu ya. Nah, jadi dia anak-anak ini akhirnya pada saat kita sering melakukan ini dia menyesuaikan bila diawasi. Jadi karena dia tahu kita ada di situ, maka dia akan makan dengan tangan kanan. Pada saat gurunya tidak ada, maka dia akan tangan kiri. Pada saat ada guru, dia akan membuang sampah karena kita lirik dia, gitu ya, bahwa kita memantau dari jauh, dia sudah takut akhirnya dibuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau kita tidak ada, maka itu tidak akan menjadi karakternya dia. Nah, yang kelima ini sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini yang kamu yakini hal tersebut misalnya, ayo, apa yang membuat kamu melakukan ini? Benar enggak yang sudah dilakukan ini? Nah, jadi kita lebih banyak berkomunikasi sama si anak sehingga membuat dia merasa tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Ya. Nah, jadi ini efeknya atau hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter. Nah, jadi dari penjelasan ini, mana yang menurut Ibu Guru karakter yang terbaik yang harus dimiliki oleh seorang guru? Posisi kontrol apa? Manajer. Manajer, baik. Ada yang lain selain manajer? Sepakat semua ya bahwa kita akan mengerucut kepada posisi seorang manajer. Baik ya. Nah, itu dia manajer. Kenapa penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu tidak cukup baik gitu ya? Karena dia disebutkan sebagai identitas gagal. Perilaku kontrolnya negatif, artinya guru yang dengan karakter dominan ini gitu ya, dominan artinya sangat sering dilakukan. Kalau sesekali mungkin dia akan hilang dengan karakter yang dominannya nanti yang lain. Ketika posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, maka dikategorikan dia sebagai perilaku kontrol negatif. Dia negatif karena lebih banyak merusak otak anak pada akhirnya. Karena lebih banyak menghadirkan perilaku buruk pada anak pada akhirnya nanti. Berikutnya karakter yang kelompok berikutnya. Teman dan pemantau. Teman tadi bikin nyaman anak gitu ya, dia merasa tergantung sama kita. Dan pemantau itu cukup menghitung, cukup ayo ya ada baru 2 kesalahan, tinggal 1 ya misalnya, nah begitu. Tapi kita tidak marah, tetapi kita mengingatkan gitu ya. Nah ini dia sudah masuk dalam perilaku kontrol positif. Perilaku kontrol positif artinya kita sudah berbuat baik kepada anak, bikin anak ini nyaman. Dia tidak merasa dihukum, dia tidak dibentak, dia tidak diplototi gitu ya. Tetapi apa efek jangka panjangnya yang tidak cukup baik buat mereka? Dia tergantung pada kita. Nyaman dia duduk di pangkuan kita, dia peluk kita, dia laporkan banyak hal kepada kita. Tetapi ketika kita tidak ada, dia bingung. Mana guru yang paling buat saya nyaman itu? Nah, ini tidak cukup baik buat anak-anak. Akhirnya dia akan tergantung sama seseorang. Segitu juga dengan pemantau. Dia hanya akan baik ketika diawasi. Nah, seperti dibilang tadi, manajer kontrol dirinya sudah sangat bagus. Motivasi intrinsiknya sangat kuat.
Nah, makanya kenapa akhirnya dikatakan bahwa kita selaku pendidik akan mengerucut atau menuju ke arah manajer ini. Silakan, ada pertanyaan? Kita akan masuk, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Lanjut dah, Bu Ketua. Baik, lanjut. Saya lanjutkan ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini seperti bentuknya ya, segitiga restitusi, maka dia memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan konflik ya yang terjadi di sekitar kita. Jadi segitiga restitusi ini pertama adalah menstabilkan identitas. Kita pada saat menghadapi anak yang bermasalah gitu ya, maka kita stabilkan dulu suhu kita bersama dengan anak. Dia merasa bahwa dia misalnya kelahi si anak gitu ya. Dia merasa bahwa kita tidak sedang marahi dia. Dia merasa aman dulu, stabilkan suhu kita bersama anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu salah satu kalimat menstabilkan identitas. Bu guru tahu kamu sedang marah. Bu guru tahu kamu sedang lapar misalnya. Jadi dia merasa dimengerti. Ya. Nah, jadi itu yang harus dikeluarkan oleh guru pada saat kalimat pertama itu keluar ketika anak ini merasa bahwa dia sedang diamankan. Ya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya tadi ketika saya bilang seperti tadi itu ada anak berkelahi bersama temannya gitu ya. Satu kita amankan, yang satunya tidak perlu dikonfrontasi, atau kalau keduanya dikonfrontasi udah stabil dulu suhunya, tadi kita bilang wajar kamu marah misalnya. Nah, sekarang validasi tindakan. Kita mengkonfrontasi apa yang terjadi ya. Setelah mereka bercerita, oh iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita harus mengeluarkan bahwa oh iya, wajar kalian berkelahi gitu ya. Jadi kita mengerti mereka berdua itu apa yang terjadi dan kita keluarkan kalimat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk membuat kalian berdamai? Tidak cukup, ayo maafkan dia, minta maaf gitu ya. Ternyata memang tidak cukup efektif. Kita kan sering melakukan itu kadang ya di lapangan. Ayo, minta maaf ya, karena kita kadang tidak cukup bukti, kita cukup valid untuk tahu bahwa siapa yang sebenarnya bersalah ketika mereka berkelahi. Apakah selalu anak yang nangis itu anak yang benar? Apakah selalu anak yang tidak menangis itu anak yang berbuat salah gitu kan? Nah, itu yang harus kita kumpulkan datanya dulu. Ya. Baru yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu, akhirnya kita mengeluarkan keyakinan apa yang telah kita sampaikan. Tahu enggak kalau berkelahi itu tidak baik? Anda tahu enggak memukul teman itu tidak bagus? Kesakitan temannya, kasihan. Nah, jadi kita mengembalikan kesadaran dia bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Boleh enggak kita memukul teman seperti ini? Nah, misalnya kalau kita tahu bahwa yang dikelahikan itu karena satunya memukul temannya misalnya. Nanti baru kita cross check misalnya. Udah kita cross check tadi bahwa dia melakukan dipukul itu karena apa? Bisa jadi dia yang mengkonfrontasi temannya, dia yang memulai mengejek dan marahlah ini anak ini gitu ya. Nah, jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau sudah sering memukul anak, sering kita tahu kasusnya, kita tanya dia, kalau suka mukul itu menjadi apa sih, Nak? Nah, jadi akhirnya kesadaran yang muncul gitu ya. Kesadaran yang muncul membuat si anak ini pada saat menanyakan keyakinan ini bahwa dia tahu perbuatannya salah. Dia tahu bahwa perbuatan yang dia lakukan itu tidak benar. Bukan karena kita yang mengarahkan, tapi karena pertanyaan yang kita keluarkan itu gitu ya. Nah, jadi segitiga restitusi ini akan sangat efektif dilakukan manakala guru mau bertahan untuk menyelesaikan masalah itu dengan pelan, dengan tahapan-tahapan ya. Tidak hanya sekedar ayo salaman selesai gitu ya. Mungkin bisa jadi di depan kita mereka berdamai, tapi mereka akhirnya tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Mereka akhirnya tidak tahu bahwa menonjok teman itu tidak benar. Besok akan terulang lagi gitu ya. Jadi tidak tuntas. Nah, diharapkan dengan segitiga restitusi ini maka tuntaslah permasalahan anak itu secara kesadaran. Dan itu mungkin tidak bisa sekali. Nanti kejadian yang sama kita ulang lagi restitusi segitiga restitusi ini. Nah, ini dia tahapannya. Nah, tadi seperti tadi itu yang saya jelaskan sudah tadi ya. Tahapannya menstabilkan identitas dulu, terus validasi dan menanyakan keyakinan. Oke.
Ini sudah juga. Ini kan sudah ya, karena baru sekali diingat sudah menstabilkan identitas. Nah, ini praktik segitiga restitusi. Sekedar contoh kasus misalnya ya, saya beberapa hari yang lalu mempraktikkan ini kepada Bintang. Kebetulan nama muridnya salah satunya Bintang gitu ya. Dia siswa kelompok B secara kelompok gitu ya, dan dia jarang sekali mau mengaji. Jarang sekali mau mengaji, mengikuti jadwal teman-temannya gitu ya. Sampai pada akhirnya saya panggillah dia, ada sebenarnya videonya gitu ya, video pendeknya saya buat di situ. Saya tanyakan dia gitu ya, kenapa dia tidak mau mengaji. Dan inilah yang akhirnya salah satu yang kita jadikan penekanan gitu ya, karena Bintang itu jarang mau mengaji, maka dia akhirnya tidak bisa masuk SD. Karena memang sudah kita dikonfirmasi sama mamanya dia tidak bisa SD tahun ini karena umur. Jadi sudah kita tuntaskan itu dan kita arahkan dia anak ini gitu ya, Bintang ini, bahwa ketika dia malas mengaji, ketika dia tidak mau mengaji, maka akhirnya dia tertinggal. Akhirnya teman-temannya bisa masuk SD, bisa sudah jilid berapa, dia masih bertahan di jilid 1 misalnya. Nah, itulah yang akhirnya endingnya nanti dia mau mengaji. Nah, sejak itu pada saat saya tidak mengajarkan, misalnya besoknya dia minta lagi. Saya belum mengaji Bu Guru gitu ya. Nah, apakah itu akan bertahan lagi besok berikutnya itu saya belum tahu karena baru kemarin saya praktikkan itu ketika sebelum libur itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa mempraktikkan ini untuk beberapa poin karakter anak-anak yang mau kita perbaiki atau rubah ya. Silahkan bisa nanti diuji cobakan gitu ya. Nah, jadi mari praktikkan praktik segitiga restitusi ini. Perlu latihan yang berseri ya. Nanti kita mungkin pada saat pertemuan IJTKI kita praktikkan langsung model-model bagaimana sih penerapannya. Kita nih, misalnya ini aktivitas yang akan dilakukan dari kelompok kecil berisi 3 orang. Nah, nanti ini kita praktikkan ya. Mungkin tidak sekarang karena memang kita agak kesulitan dalam Zoom, harusnya saya buatkan bor kalau mau praktik. Saya buatkan ruangan sendiri gitu ya. Nah, ini dia tahapannya tadi. Nah, ini semuanya sudah kasus-kasus saja ini ya. Oke, nah alhamdulillah akhirnya tuntas berbagi kita untuk kasus-kasus ini, nanti bisa kita share ya, bisa kita saling berbagi langsung untuk praktiknya. Nanti kita praktik pada saat kita langsung pertemuan tatap muka. Silahkan, ada yang mungkin yang mau dipelajari, sekarang sudah 9:30, mohon maaf Ibu dan Bapak, Ibu-Ibu. Ada yang mau ditanyakan, itu dia tadi desiminasi ya, materi tentang budaya positif. Yang mudah-mudahan akan ada hal yang bisa kita praktikkan di sekolah kita masing-masing. Berikutnya saya buka sesi tanya jawab kalau memang ada sesuatu. Oh iya, ini Bu Soli, materinya tidak boleh di-share secara mandiri karena ini hanya diimbaskan secara langsung. Kalau materinya PPT belum boleh di-share ya. Jadi izin untuk materi belum di-share dulu. Nanti kalaupun ada ketidakpahaman kita akan ulang. Kita akan ulang kembali gitu ya. Nanti saya buatkan materi yang lebih sederhana, ini materi untuk pengimbasan. Nanti saya sharekan, buatkan materi yang lebih simpel ya, yang berisi mungkin sekitar 10 slide. Insya Allah nanti saya sharekan Bu Soli. Oke, siap. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau memang tidak ada, nanti boleh kita diskusi di grup ya. Mungkin saya cukupkan ya. Silakan yang mau buka kamera, kita apakah perlu berfoto atau semuanya menutup kamera dengan posisi zona masing-masing yang nyaman? Tidak pakai jilbab. Oh iya, baik ya, sudah baik. Yang bisa buka kamera bolehlah dibuka. Mau gaya apa maunya silahkan. Mau bergaya bebas boleh ya. Sudah matanya sepertinya ada sudah 5 watt, 10 watt itu. Iya ya, terima kasih semua kehadirannya malam ini. Ya. Enggak, Mas. Jadi kita sudah melakukan proses belajar di
komunitas belajar Sopo Angan ya, itu yang dimiliki oleh TK Negeri dan IJTKI ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini berkah dan bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Bila perlu dijadwalkan kita ini Bunda. Oh, boleh. Kalau mau nge-zoom, saya sanggup kapanpun silahkan dijadwal aja. Kalau memang siap untuk ini, materi saya punya banyak untuk bisa diimbaskan di luar materi guru penggerak. Ya, jadi demikian pertemuan kita. Ntar saya akan tutup rekaman dulu, baru kita bisa ngobrol. Baik, ya demikian materi saya sudah share malam ini. Sekali lagi kita sama-sama akan praktikkan, nanti kita evaluasi bersama sejauh mana sudah kemampuan kita untuk mempraktikkan materi kita malam ini. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebentar ya. Boleh jangan keluar dulu, saya akan hentikan rekaman dulu. teman-teman